Hmm. Halo, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama aku adalah Lestari. Aku mahasiswa psikologi dari Universitas Islam Riau. Di sini aku lagi ngelakuin penelitian tentang dukungan sosial pada mahasiswa yang merantau. Nah, kamu kan adalah salah satu mahasiswa yang merantau. Eh, jadi boleh kamu perkenalkan diri kamu? Halo, perkenalkan nama saya Kanisa Opeda Putri dan saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Riau, jurusan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan saya berasal dari Selat Kanyu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dan pembahasan yang lebih dalam, akhir-akhir ini kesibukan kamu mungkin apa gitu? Kesibukan aku akhir-akhir ini cuman kuliah aja dan juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti seminar, event-event lainnya dan juga seperti situasi yang kita tahu saat ini adanya bencana di daerah Sumatera. Jadi saya bersama teman-teman saya mengikuti penggalangan dana untuk warga yang terkena bencana dampak di Sumatera. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perlu kamu ketahui, di sini tidak ada jawaban yang benar dan yang salah. Aku mewawancara ini hanya untuk memahami pengalaman pribadi kamu. Jadi aku mohon kamu bisa menjawab dengan berdasarkan pengalaman pribadi kamu sendiri ya. Oke. Kita mulai aja ya mungkin. Yang pertama itu, siapa aja sih orang yang biasanya memberikan atau menunjukkan perhatian kepada kamu? Yang tentunya orang yang paling sering menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada saya orang tua saya dan juga terkadang teman-teman di kos saya dan juga teman-teman di kampus gitu sih. Dalam situasi apa yang paling Anda rasakan Anda butuh perhatian dari orang lain, dari orang-orang yang Anda sebutkan? Saya merasa yang paling sering mendapat perhatian ketika saya lagi kelelahan, ketika saya lagi stres karena tugas-tugas kuliah, atau saat kondisi saya sedang menurun. Dan pada saat-saat itu teman-teman saya biasanya lebih sering menghubungi saya atau menanyakan keadaan saya. Baik. Uh, Kalau bagaimana bentuk perhatian yang biasanya kamu terima? Bentuk perhatian yang biasanya saya terima seperti menanyakan kabar, memberi pesan penyemangat, mengingatkan untuk makan dan istirahat, serta menemani ketika saya membutuhkan teman untuk berbicara seperti di talk. Apakah setelah kamu mendapatkan perhatian itu, kamu jadi merasa lebih baik, jadi merasa lebih tenang gitu? Ya, perhatian tersebut membuat saya merasa lebih baik dan tenang karena saya merasa saya tidak sendirian. Karena memang kita butuh ditemani. Ya. Of course. Sejauh mana perhatian itu dapat membantu kamu menghadapi semua masalah yang ada, atau masalah-masalah yang lagi kamu hadapi? Perhatian tersebut sangat membantu saya karena membuat saya lebih kuat secara emosional dan lebih siap untuk menghadapi masalah yang sedang saya alami. Baik, mohon maaf sebelumnya karena kita harus pindah duduknya karena sedikit ribut. Aku lanjut aja ya. Apakah ada orang yang memahami perasaan kamu ketika kamu lagi menghadapi masalah? Ada. Biasanya teman dekat dan keluarga saya cukup memahami perasaan saya ketika saya menghadapi masalah. Baik, betul sekali. Bagaimana orang di sekitar kamu menunjukkan rasa empati atau dukungan itu kepada kamu?
Mereka menunjukkan empatinya seperti dengan mendengarkan saya cerita tanpa mencela saya, kemudian memberikan respon yang menyenangkan, dan tidak mempermasalahkan saya atas situasi yang terjadi. Eh, apakah kamu merasa perasaan eh, kamu diterima tanpa dihakimi? Iya, saya merasa perasaan saya diterima tanpa dihakimi, terutama ketika saya berbicara dengan orang yang sudah mengenal saya secara baik. Seperti mungkin kamu cerita kepada teman kamu, itu pasti kamu tidak ada ngerasa dihakimi. Iya, 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 seperti itu. Eh, bagaimana respon kamu ketika mendapatkan empati dari teman kamu, dari keluarga kamu, dari orang di lingkungan sekitar kamu? Saya merasa lebih lega dan merasa lebih dihargai karena emosi negatif yang saya rasakan merasa berkurang dengan sendirinya. Menurut kamu seberapa penting empati bagi kondisi emosional kamu? Empati sangat penting bagi kondisi emosional saya karena membantu menjaga kestabilan emosi dan membuat saya merasa lebih dimengerti. Oke, baik. Eh, kalau menurut kamu, dengan siapa kamu bisa merasa aman untuk bercerita? Saya merasa paling aman buat cerita kepada ibu saya terutama, kepada keluarga saya tentunya juga, kemudian kepada teman-teman terdekat saya. Apa yang membuat kamu merasa nyaman saat berbagi cerita ke orang-orang yang kamu percayai? Saya merasa nyaman karena mereka dapat dipercaya, kemudian tidak menyebarkan cerita-cerita saya dan selalu memberikan respon yang menyenangkan. Apakah rasa aman tersebut memengaruhi kondisi emosional kamu? Iya, rasa aman itu memengaruhi kondisi emosional saya karena membuat saya menjadi lebih tenang dan membuat saya lebih sedikit stabil. Dan bagaimana perasaan kamu setelah kamu dapat mencurahkan perasaan kamu kepada orang-orang yang kamu sebutkan tadi, orang-orang yang kamu percaya itu? Yang pastinya setelah saya menceritakan semuanya dan mencurahkan isi hati saya, membuat saya menjadi lebih lega dan membuat saya lebih tenang pastinya. Apakah eh, rasa aman ini membantu kamu untuk menghadapi tekanan hidup? Iya, rasa aman ini sangat membantu saya dalam menghadapi tekanan hidup, terutama sebagai mahasiswa yang merantau dan jauh dari keluarga. Uh, uh, apakah kamu pernah menerima pujian dari orang-orang sekitar kamu? Iya, tentunya saya pernah menerima pujian dari orang-orang sekitar saya seperti dari keluarga, dari teman, kerabat, bahkan dosen dan teman-teman yang baru saya temui. Biasanya dalam hal apa kamu mendapatkan pujian-pujian itu? Biasanya saya mendapatkan pujian setelah saya mengerjakan tugas kuliah saya, saat presentasi, atau ketika berhasil mengerjakan tanggung jawab tertentu. Nih, bagaimana perasaan kamu ketika kamu menerima pujian-pujian itu? Saya merasa senang karena saya dihargai. Kemudian pujian tersebut membuat saya merasa bahwa usaha yang saya lakukan tidak sia-sia. Apakah pujian itu dapat mempengaruhi kepercayaan diri kamu? Ya, pujian tersebut mempengaruhi kepercayaan diri saya karena dengan pujian tersebut membuat saya lebih yakin akan kemampuan yang saya punya. Seberapa sering kamu menerima pengakuan atas usaha-usaha kamu? Tidak terlalu sering tapi cukup konsisten, terutama ketika saya benar-benar menunjukkan usaha yang maksimal. Baik, baik. Uh,
Siapa yang biasanya memberikan semangat kepada kamu, yang sering memberikan semangat? Yang paling sering memberikan semangat kepada saya biasanya keluarga dan teman-teman dekat saya. Dalam kondisi apa kamu paling membutuhkan dorongan, membutuhkan dukungan dari teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu? Pas kamu tuh lagi di kondisi apa? Saya paling membutuhkan dorongan dan dorongan itu ketika saya sedang lelah, sedang stres, sedang capek dengan tugas kuliah atau ketika saya ragu terhadap kemampuan diri saya sendiri. Eh, Bagaimana bentuk dorongan yang biasanya kamu terima? Dukungan-dukungan yang kamu terima? Dorongan-dorongan dan dukung yang saya terima biasanya seperti kata-kata penyemangat, dukungan emosional, dan juga seperti pengingat bahwa saya mampu melewati masa-masa sulit saya. Iya. Terus, menurut kamu, seberapa besar pengaruh dorongan terhadap motivasi kamu? Menurut saya pengaruhnya cukup besar karena dengan adanya dorongan tersebut membantu menjaga motivasi saya agar saya lebih tidak mudah cepat menyerah. Lanjut ya, kita lanjut ya. Oke, oke. Apakah orang di sekitar kamu pernah menilai kemampuan kamu secara positif? Iya, beberapa orang di sekitar saya pernah menilai kemampuan saya secara positif, terutama dalam hal akademik dan tanggung jawab. Bagaimana kamu menanggapi penilaian tersebut? Saya menanggapinya dengan perasaan senang dan berusaha menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berkembang. Apakah penilaian positif itu mempengaruhi cara kamu melihat diri kamu sendiri? Iya, penilaian positif tersebut membuat saya mulai melihat diri saya dengan cara yang lebih baik dan lebih percaya diri pada kemampuan yang saya punya. Bagaimana peran penilaian positif dalam perkembangan diri kamu? Penilaian positif berperan penting dalam perkembangan diri saya karena membantu saya untuk terus membentuk citra diri yang sehat dan mendorong saya untuk terus memperbaiki diri. Oke, baik. Eh, apakah kamu pernah secara langsung dibantu oleh orang lain? Ya, tentu saja saya pernah dibantu langsung oleh orang lain, terutama oleh teman kos dan teman-teman terdekat di kampus saya. Bantuan tenaga seperti apa yang pernah kamu terima atau yang sering kamu terima? Bantuan tenaga yang pernah saya terima misalnya seperti membantu dalam hal-hal teknis, seperti membantu memindahkan barang, menemani ke tempat tertentu, atau membantu mengurus keperluan saya ketika saya sedang sakit. Berarti itu dalam situasi seperti kamu lagi di kos, kamu kesusahan gitu. Iya, iya, iya. Oke, baik. Seberapa besar bantuan itu meringankan beban kamu? Bantuan tersebut meringankan beban saya karena membuat pekerjaan saya terasa lebih ringan dan cepat selesai tentunya. Bagaimana perasaan kamu saat kamu menerima bantuan tersebut? Saya merasa sangat terbantu, bersyukur, dan merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah-masalah yang ada karena banyak orang-orang yang membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Baik, baik. Apakah ada orang yang meluangkan waktu untuk membantu kamu? Iya, tentunya ada beberapa orang yang di sekitar saya bersedia meluangkan waktu untuk saya
meluangkan waktu buat saya untuk membantu pekerjaan saya. Dalam hal apa mereka meluangkan waktu untuk kamu? Mereka meluangkan waktu untuk menemani saya seperti berdiskusi membahas soal tugas, mendengarkan keluh kesah saya, dan membantu saya saat memahami mata kuliah yang ada. Apakah bantuan waktu tersebut sesuai dengan kebutuhan kamu? Iya, bantuan tersebut cukup sesuai dengan kebutuhan saya, terutama saat saya membutuhkan pendampingan dan membutuhkan teman untuk diajak berdiskusi. Bagaimana pengaruh bantuan itu terhadap aktivitas-aktivitas kamu? Bantuan tersebut membuat aktivitas saya menjadi lebih terarah dan mengurangi stres yang saya rasakan. Seberapa penting bantuan waktu bagi kamu? Bantuan waktu tersebut sangat penting bagi saya karena waktu yang diluangkan menunjukkan kepedulian dan adanya dukungan yang secara nyata. Nah, kalau dari segi materi, seberapa besar arti bantuan materi bagi kamu? Bantuan materi memiliki arti yang cukup besar bagi saya karena membantu saya bertahan dan melanjutkan aktivitas perkuliahan secara lebih tenang. Baik, apakah kamu pernah menerima bantuan materi atau finansial? Pernah meskipun tidak sering karena alhamdulillahnya saya selalu berkecukupan. Alhamdulillah. Dalam kondisi apa kamu membutuhkan bantuan tersebut? Bantuan tersebut biasa diberikan saat kondisi keluarga saya sedang sulit atau ada kebutuhan mendesak yang membuat saya sangat-sangat membutuhkan pertolongan teman-teman saya. Uh, apakah bantuan itu membantu menyelesaikan masalah kamu? Iya, tentu saja bantuan tersebut sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Uh, bagaimana sikap kamu terhadap bantuan materi yang kamu terima? Saya menerima bantuan tersebut dengan rasa syukur dan berusaha untuk tidak bergantung serta tetap berusaha mandiri. Selanjutnya ini, apakah kamu sering mendapatkan nasihat dari orang lain? Ya, saya cukup sering mendapat nasihat dari orang-orang sekitar saya, keluarga, terutama keluarga dan teman dekat saya tentunya. Baik. Dalam situasi apa biasanya orang-orang di sekitar kamu memberikan nasihat kepada kamu? Nasihat biasanya diberikan ketika saya sedang menghadapi masalah, merasa bingung, atau saya harus mengambil keputusan yang penting, seperti terkait kuliah atau kehidupan sehari-hari yang saya jalani. Apakah nasihat yang diberikan itu dapat membantu kamu mengambil keputusan-keputusan di keseharian kamu? Iya, nasihat tersebut sangat membantu saya dalam mempertimbangkan pilihan dan mengambil keputusan karena saya menerima masukan-masukan dari orang lain. Bagaimana kamu menilai kualitas nasihat yang kamu terima? Menurut saya, kualitas nasihat yang saya terima cukup baik karena relevan dengan kondisi saya dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Apakah kamu biasanya mengikuti nasihat tersebut atau bahkan kamu tidak mendengarkannya sama sekali? Sebagian besar iya, tapi juga kadang tidak. Terutama jika nasihat tersebut sesuai dengan kondisi dan nilai saya yang pegang. Oke, baik. Selanjutnya ini, apakah kamu pernah menerima umpan balik atas tindakan kamu atau seperti feedback?
Iya, saya pernah menerima umpan balik atas tindakan yang saya lakukan, terutama dalam konteks akademik. Dari siapa kamu mendapatkan umpan balik tersebut? Biasanya kamu dapat umpan balik itu dari siapa? Umpan balik biasanya saya dapat dari dosen, teman, atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Oke. Apakah umpan balik tersebut bersifat membangun atau malah menjatuhkan kamu atau membuat kamu down gitu? Sebagian besar umpan baliknya saya terima selalu bersifat membangun dan bertujuan untuk perbaikan ke depannya. Bagaimana respon kamu terhadap umpan balik yang kamu terima tersebut? Saya menanggapinya dengan sikap terbuka dan berusaha menjadikannya sebagai bahan evaluasi diri saya. Apakah umpan balik itu membantu kamu untuk memperbaiki diri kamu selanjutnya? Ya, umpan balik tersebut membantu saya untuk memperbaiki diri saya dan meningkatkan kualitas diri saya. Oke. Mungkin aku di sini masih memiliki beberapa pertanyaan, jadi aku lanjut aja ya. Oke. Apakah kamu merasa menjadi bagian dari suatu kelompok? Iya, saya merasa menjadi bagian dari beberapa kelompok selama saya merantau. Bisa nggak kamu kasih tahu aku apa kelompok yang kamu ikutin atau bagian dari kelompok apa yang uh, kamu masuk dari suatu bagian kelompok apa gitu? Seperti BEM dan juga saya mengikuti kelompok duta kampus. Duta kampus. Kelompok apa saja yang membuat kamu merasa diterima? Kelompok yang membuat saya merasa diterima seperti teman kos, teman satu jurusan, dan organisasi kampus yang saya ikuti. Apa yang membuat kamu merasa memiliki kelompok tersebut? Saya merasa memiliki kelompok tersebut karena adanya kebersamaan, komunikasi yang terbuka, atau sikap saling menerima tanpa membeda-bedakan. Bagaimana perasaan kamu ketika berada dalam suatu kelompok tersebut? Saya merasa nyaman, pastinya diterima dan tidak merasa sendirian walaupun saya jauh dari keluarga saya. Seberapa penting rasa memiliki bagi kamu? Saya memiliki rasa memiliki saya sangat penting karena membantu menjaga kesehatan mental dan membuat saya lebih betah di perantauan. Baik, selanjutnya seberapa sering kamu terlibat dalam kegiatan sosial? Saya cukup sering terlibat meskipun intensitasnya menyesuaikan dengan jadwal kuliah saya. Kegiatan sosial seperti apa yang biasanya kamu ikutin? Kegiatan sosial yang saya ikuti seperti kegiatan organisasi kampus, acara kebersamaan di kos, kemudian ada seperti kegiatan sosial kemahasiswaan lainnya. Berarti masuk yang duta kampus itu? Iya, itu juga termasuk dari kegiatan tersebut. Oke, baik. Apa manfaat yang kamu rasakan dari keterlibatan kamu di kegiatan sosial itu? Manfaatnya luar biasa. Manfaat yang saya dapatkan seperti saya bisa menambah relasi, belajar bekerja sama, dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Apakah keterlibatan sosial itu membantu kamu beradaptasi di lingkungan kampus? Karena kan kamu anak rantau gitu ibaratnya, jadi kita masuk ke dunia perkuliahan pasti menemukan relasi baru gitu. Iya, keterlibatan sosial sangat membantu saya dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan sosial kamu? Pengaruhnya sangat positif karena saya menjadi lebih mudah berinteraksi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain.
Apakah kelompok sosial yang kamu pernah apakah kelompok sosial pernah membantu kamu? Kelompok sosial kamu itu pernah membantu kamu Iya, kelompok sosial saya selalu membantu saya dalam menghadapi beberapa situasi. dalam bentuk apa dukungan kelompok tersebut yang kelompok itu berikan kepada kamu? Dukungan diberikan dengan bentuk bantuan seperti bantuan emosional, informasi, maupun bantuan praktis. Bagaimana respon kelompok eh, sosial saat ini saat kamu menghadapi masalah? Kelompok biasanya merespon dengan mendengarkan, memberi saran, dan berusaha membantu sesuai kemampuan mereka. Apakah dukungan kelompok membuat kamu merasa lebih kuat dan lebih baik? Iya, dukungan kelompok membuat saya merasa lebih kuat dan jauh lebih percaya diri dalam menghadapi masalah. Seberapa besar peran kelompok dalam kehidupan kamu? Peran kelompok sangat besar karena menjadi sumber dukungan utama saya selama saya berada di perantauan yang jauh sekali dari keluarga saya. Oke, baik. Eh, udah habis nih pertanyaannya. Aku sangat berterima kasih karena kamu udah mau luangin waktu buat aku wawancara untuk penelitian aku. Sekali lagi aku mau terima kasih banyak kepada kamu ya. Iya, sama-sama.